Satu pertanyaan yang menarik dan mungkin mewakili semua pensiunan PNS di Indonesia. Pertanyaannya seperti ini, Pak Admin, sebenarnya seperti apa tentang berita pesangon pensiunan PNS ini? Apakah sudah ada regulasinya? Oke Bapak Ibu, ini perlu kita simak sama-sama supaya kita mendapatkan informasi yang benar dan berada di rel informasi yang tepat. Terkait pesangon pensiunan PNS, berita yang beredar saat ini ada beberapa fakta dan ini sudah kami cek dari berbagai sumber dan ini valid ya, disimak sampai tuntas. Yang pertama, bulan Februari nanti gaji pensiunan PNS itu masih tetap sama seperti biasanya. Itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi ketika ada berita bahwasanya di bulan Februari terima pesangon atau kenaikan gaji, itu tidak benar. Ya, jadi bulan Februari masih tetap seperti biasanya sama karena hingga hari ini tanggal 26 Januari 2025, ini fakta kedua yang harus dipahami. Hingga hari ini belum ada regulasi dari pemerintah, baik itu berupa peraturan pemerintah atau mungkin peraturan presiden tentang pesangon pensiunan PNS dan juga termasuk tentang kenaikan gaji. Itu belum ada PP yang keluar hingga hari ini. Itu fakta yang kedua. Dengan demikian, karena belum ada regulasi yang menjadi payung hukumnya, belum ada peraturan yang menjadi landasannya, maka tidak bisa pemerintah serta-merta membayarkan pesangon seperti itu karena memang tidak ada regulasinya. Jadi Februari itu masih tetap seperti biasa. Tidak ada kenaikan gaji, tidak ada pesangon. Itu berdasarkan fakta yang ada saat ini. Ya. Jadi perlu berhati-hati terhadap berita yang beredar yang mengatakan Februari itu dapat pesangon. Itu dipastikan berita itu adalah hoax Bapak Ibu. Apalagi berita yang mengatakan dapat 1M, itu tidak benar Bapak Ibu ya. Terkait skema gaji pensiunan PNS itu memang ada direncanakan oleh pemerintah, tapi hingga hari ini itu statusnya masih perencanaan, belum ada realisasinya Bapak Ibu. Nah, hal itu memang ada di dokumen yang sudah disusun oleh pemerintah. Ini kami tampilkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025 bagian pemutakhiran. Ini adalah dokumen terkait seperti apa ekonomi makro tahun 2025, termasuk anggaran untuk tahun 2025 difokuskannya kemana Bapak Ibu. Nah, memang dalam dokumen ini itu ada di bagian di box 4 ya, reformasi perlindungan hari tua bagi ASN. Tapi itu pun perlu dibaca dengan saksama dan difahami dengan saksama arahnya reformasi perlindungan hari tua ini seperti apa. Nah, di sini dijelaskan bahwa kita baca sejenak ya. Pemerintah telah menyadari bahwa terdapat beberapa tantangan dari penyelenggaraan program pensiun bagi PNS yang berjalan saat ini. Pertama, manfaat pensiun yang diterima oleh pensiunan PNS relatif masih rendah dan dalam tren terus berkurang dibanding manfaat yang diterima PNS beberapa dekade lalu. Kondisi ini tidak lepas dari formula perhitungan iuran maupun manfaat dari skema pensiun saat ini yang berbasis pada gaji pokok dan semakin bertambahnya rasio tunjangan kinerja terhadap total penghasilan PNS. Selain itu, terdapat kesenjangan tingkat RR antara jabatan di mana RR cenderung lebih rendah untuk tingkat jabatan yang lebih tinggi. Nah, di sini ada ilustrasinya nih. Sebagai ilustrasi, pensiunan pejabat eselon 1A hanya menerima manfaat pensiun kurang dari 10% dari penghasilan terakhir. Selain perlindungan hari tua yang kurang memadai, rendahnya RR juga ditenggarai menjadi salah satu pendorong perilaku koruptif sebagaimana temuan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kajian pada tahun 2018. Lebih lanjut, penyelenggaraan program pensiun saat ini yang mengikuti skema manfaat pasti dengan pembiayaan pay as you go, di mana manfaat pensiun sepenuhnya menjadi beban APBN, berpotensi untuk terus meningkatkan risiko fiskal ke depan seiring dengan tren populating aging. Beban ini diperkirakan akan terus meningkat. Nah, poinnya di sini nih Bapak Ibu, paragraf terakhir ya.
Memperhatikan beberapa tantangan di atas, pemerintah menyadari bahwa reformasi program pensiun ASN merupakan suatu kebijakan yang bersifat urgen untuk segera ditempuh. Secara garis besar, arah reformasi pensiun bagi pegawai ASN ke depan akan terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu satu, perubahan skema program untuk PNS existing, artinya PNS yang masih bekerja saat ini. Kemudian yang kedua, pengembangan program baru untuk PNS baru dan P3K. Jadi arahnya dua itu, untuk PNS yang existing dan PNS baru dan P3K. Seperti itu Bapak Ibu. Terdapat beberapa garis besar desain reform yang menjadi prioritas pemerintah. Pertama, pemerintah akan memastikan bahwa tidak terdapat PNS existing yang mengalami penurunan manfaat pensiun. Ya. Untuk itu, program pelengkap dengan skema iuran pasti yang berbasis take home pay menjadi alternatif utama pemerintah. Nah, dari dokumen tadi Bapak Ibu kita ketahui bahwa memang ada perencanaan untuk dari pemerintah terkait perubahan skema untuk pensiunan, tapi itu dua, targetnya adalah PNS existing dan PNS atau P3K baru. Belum ada dijelaskan seperti apa dengan yang sudah pensiun saat ini Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, jadi itu terkait Februari dipastikan tetap seperti biasa. Kemudian tidak ada peraturan pemerintah atau perpres saat ini terkait pesangon pensiunan PNS. Jadi hati-hati terhadap informasi yang mengatakan akan dapat 1 miliar dan seterusnya itu tidak benar Bapak Ibu. Memang untuk PNS ke depan berdasarkan skema ya. Berdasarkan skema baru jika itu diterapkan itu memungkinkan PNS nantinya ketika pensiun itu mendapatkan 1M, tapi dengan jabatan-jabatan yang tentu tinggi seperti itu. Dan tidak semua PNS bisa dapat seperti itu, tergantung nanti jenjang jabatannya. Bapak Ibu, semoga informasi ini bermanfaat. Ini 3 poin yang perlu kita pahami sama-sama supaya kita tidak hanyut dalam berita-berita hoax atau berita-berita yang sumbernya tidak valid Bapak Ibu. Nah, seperti itu, dan boleh disampaikan di kolom komentar jika ada yang perlu dikoreksi atau mungkin ada yang perlu ditambahkan, silahkan ditambahkan di kolom komentar. Kita sharing di sana, kita tukar informasi di sana, kita diskusi di sana. Ya, kita manfaatkan kolom komentar untuk media berbagi, dan kami akan update informasinya jika memang pemerintah sudah mengeluarkan regulasinya atau peraturannya terkait baik itu pesangon maupun kenaikan gaji. Kami akan update informasinya Bapak Ibu. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.